Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.18 atau di sekitaran jam 7 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Selasa tanggal 27 Mei guys. Dan seperti biasa nanti kita bakalan trading menggunakan setup atau teknik omus lagi. Entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys. Tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market Gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, jadi kita coba mapping dulu guys dan kita coba analisa dulu guys, karena di sini belum kita mapping dan kita belum analisa. Di sini kita coba analisa dulu di time frame H1 guys. Untuk di time frame H1, di sini setelah pergerakan Asia tadi pagi, pergerakan Asia sempat turun, terus dia pullback dan di sini dia turun lagi guys. Terus setelah pergantian Eropa, pergerakan market melanjutkan turun dan di sini sempat koreksi di area sini guys. Pergerakan market koreksi di area sini, terus pergerakan market turun lagi ke bawah guys. Dan di area sini tuh ada area support guys. Support di time frame H1. Makanya di sini pergerakan marketnya ini mantul ke atas guys. Dan di sini kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area base di sini guys, atau area RBR atau area rally base rally di sini guys. Di sini bisa jadi pergerakan market di sini itu bakalan naik ke atas guys, terbang. Tapi kalau dia gak mampu terus dia turun ke bawah dan ngebreak area support di sini guys. Di sini pergerakan market bakalan turun ke bawah guys. Oke, di sini kita coba mapping dulu guys. Kita coba tandai area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area support di sini guys. Support di area sini. Terus kita tandai area support di sini guys. Terus di sini kita tandai area SBR di sini atau area support become resistant guys. Di area sini. Dan di sini kita coba cari area RBS guys atau resistant become support di area sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR di time frame H1 guys. Dan di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Kita coba tandai area base di time frame M15. Oke, seperti biasa kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya itu di sekitaran jam 12. Kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita tandai area base di sini di candle hijau ini. Terus di sini kita coba tandai area resisten atasnya lagi guys. Kita ambil di candle hijau ini guys. Kita ambil separuh aja karena candlenya terlalu besar guys.
Dan untuk area support terdekatnya guys, karena di sini pergerakan marketnya sedang turun ke bawah, dan di sini area supportnya di sini itu gak ada guys. Jadi kita jadikan area open market di sini itu adalah area supportnya guys. Jadi di sini kita jadikan area open market di sini itu adalah area supportnya. Jadi kita gak usah cari area base atau area support bawahnya guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita seperti biasa di sini kita bakalan menggunakan teknik atau setup OMUS lagi, entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys, tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan untuk setup break pullback entry guys, di sini kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area base atau area resisten di sini guys. Di sini kita bisa ambil setup break pullback entry guys. Ketika dia breakout, terus kita tinggal tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah dan mampu ngebreak area open market di sini guys atau area support di sini, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali. Dan nanti kita juga bisa ambil setup nyolong start guys. Kita lihat dari struktur market di time frame M5. Kita lihat berapa kali dia meretest area base di sini guys. Dan kita lihat struktur marketnya. Nanti kalau ada momen kita bisa ambil setup nyolong startnya guys. Dan nanti kita juga bisa ambil setup bouncingnya. Untuk setup bouncingnya, ketika pergerakan marketnya nanti turun drop ke bawah dan kita gak bisa dapat setup break pullback entry atau setup OMUS di area sini guys, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Kita bisa ambil setup bouncing di area SNR di time frame H1 di sini guys. Jadi kita bisa ambil setup buy di area sini. Dan seumpama pergerakan marketnya naik ke atas, kita bisa ambil setup bouncingnya di area sini guys, di area SNR di time frame H1 guys. Jadi kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Di sini kalau kita lihat di time frame M5, pergerakan market ini mencoba meretest area base atau area resisten di sini guys. Kalau dia mampu ya kita bisa ambil setup OMUS di area sini guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini kita bakalan menggunakan setup OMUS atau di sini kita bakalan menggunakan setup bouncing guys. Oke. Oke guys, di sini saya coba entry buy guys menggunakan lot 0,1 guys atau 0,10 dengan SL di sekitaran 30 pip dan take profitnya itu ada di 60 pip guys. Dan di sini kenapa kok saya coba entry buy guys? Karena di sini bisa kita lihat, di sini saya coba ambil setup OMUS nyolong start guys. Karena di sini kalau kita perhatikan guys, pergerakan market setelah open market tadi guys, pergerakan marketnya kan di sini dia naik, mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun ke bawah dan di sini pergerakan market naik lagi guys, mencoba meretest. Di sini dia turun lagi ke bawah dan di sini terbentuk candle hijau guys. Di sini adalah candle momentum. Jadi bisa jadi di sini pergerakan market bakalan ngebreak area base atau area resisten di sini guys. Karena di sini sudah beberapa kali pergerakan market itu meretest area resisten di sini. Jadi ada kemungkinan di sini pergerakan market bakalan ngebreak area resisten di sini dan pergerakan market di sini bakalan terbang guys.
Dan di sini tinggal kita tunggu guys. Apakah di sini analisa kita benar atau salah guys? Oke. Oke guys, dan di sini kita malah kena SL guys. Di sini kita kena SL dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya di sini kita minus di sekitaran 500 ribuan guys. Dan di sini saya coba entry buy lagi guys di area SL saya dengan TP-nya itu di 90 pip dan SL-nya di 30 pip guys. Di sini kita coba cari recovery guys. Di sini saya masih yakin pergerakan market di sini bakalan ngebreak area resisten di sini guys. Karena di sini kalau kita lihat di time frame M15 guys, di time frame M15 di sini kan sudah menandakan pergerakan market di sini tuh akan ngebreak area base di sini guys. Di sini di time frame M15 sudah membentuk candle hijau. Dan di sini ada kemungkinan dia turun itu hanya untuk pullback guys, dan setelah itu dia naik lagi ke atas guys. Sini tinggal kita tunggu. Di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini kita bakalan kena SL lagi atau kita bisa recovery guys. Oke, tinggal kita tuh guys. Oke guys, alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 5.971.000 guys. Dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya, di sini kita profit di sekitaran 1.463.000 guys. Jadi walaupun tadi kita sempat kena SL, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery dan kita bisa profit guys. Walaupun tadi kita sempat minus di sekitaran hampir 500 ribuan, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery dan kita bisa profit di sekitaran 1.463.000. Dan ini untuk profit kita guys, profit kita di sekitaran 974.000, kepotong komisinya 22.000 dan profit bersihnya itu ada di 951.000 guys. Alhamdulillah di sini kita bisa profit lagi guys menggunakan setup OMUS atau teknik OMUS nyolong start guys. Walaupun sempat kita kena SL guys, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery dan kita bisa profit guys. Dan di sini kita coba bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini kita buka dulu untuk riwayat trading atau sejarah trading guys. Oke. Jadi di sini kenapa kok saya coba entry buy guys? Di sini tuh saya lihatnya pergerakan market setelah open market tadi guys. Pergerakan market di sini kan naik ke atas, mencoba meretest area base atau area resisten di sini guys. Tapi di sini pergerakan market kan nggak mampu guys, dia turun lagi ke bawah. Terus setelah turun, pergerakan market mencoba meretest lagi guys. Di sini mencoba meretest dan di sini dia turun lagi ke bawah dan di sini coba meretest lagi guys. Dan ketika membentuk candle hijau ini guys, saya coba langsung ambil setup buy guys, karena di sini saya lihatnya candle hijau ini adalah candle momentum. Candlenya itu sangat kuat sekali guys, dan dia mampu ngebreak area resisten di sini, resisten di time frame M5 di sini guys. Makanya di sini saya coba ambil setup buy langsung guys, ketika satu candle hijau ini sudah jadi. Dan setelah saya coba entry guys, pergerakan market di sini tuh sempat naik ke atas guys, tapi setelah itu pergerakan marketnya di sini turun ke bawah dan mengenai SL saya guys di area sini. SL saya di area sini. Dan ketika kena SL guys, saya coba ambil setup buy lagi guys, karena di sini saya masih yakin pergerakan market di sini tuh bakalan naik ke atas guys. Karena area resisten di sini guys atau area base di sini tuh sudah tidak fresh dan sudah lemah guys, karena sudah beberapa kali area base di sini tuh di retest guys. Makanya saya coba ambil setup buy lagi. Dan di sini saya menggunakan take profitnya itu di sekitaran 90 pip guys, karena di sini saya coba cari recovery guys. Saya pakai RR 1/3 guys.
Dan alhamdulillahnya setelah saya coba entry buy di area sini guys, pergerakan market di sini tuh langsung naik ke atas dan mengenai take profit saya guys. Dan alhamdulillahnya kita bisa recovery SL yang tadi guys. Jadi walaupun tadi kita sempat kena SL, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery dan kita bisa profit lagi guys menggunakan setup Omus atau teknik Omus nyolong start guys. Dan alhamdulillah guys, saldo kita sudah berubah menjadi 5.971.000. Di sini kita profit di sekitaran 971 ribuan guys. Walaupun di sini tadi kita sempat kena SL, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery dan kita bisa profit lagi guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.